Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus yang mana sudah mempertemukan kita pada siang hari ini untuk bersama-sama membangun ibadah dalam rangka Hari Doa Sedunia yang tahun ini diperingati oleh Komisi Anak dan Wanita. Adapun yang menjadi dasar tema Hari Doa Sedunia tahun ini mengambil tema membangun di atas dasar yang kuat. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah. Dimohon para jemaat yang dikasihi Tuhan mempersiapkan diri. Terima kasih. Salam. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Sehat? Puji Tuhan. Senang hari ini kita bisa datang ke gedung gereja. Senang. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semua yang hadir pada saat ini untuk ibadah Hari Doa Sedunia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Ini semua karena kasih Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah HDS saat ini dilaksanakan tidak seperti biasa karena pandemi COVID ini. Dan saat ini pula pelaksanaan ibadah Hari Doa Sedunia dilaksanakan secara gabungan dengan anak-anak, lansia, dan pemuda. Di sini Bapak Ibu, anak-anak bisa melihat ada pemuda menjadi pandu dan multimedia, ada anak-anak, ada ibu-ibu, dan juga ada lansia. Kita bersama-sama berdoa untuk negara Vanuatu pada saat ini. Dan Bapak Ibu, Hari Doa Sedunia pada saat ini kita berdoa untuk negara Vanuatu. Di sana berjuang untuk memerangi kemiskinan. Dan tema yang diangkat yaitu membangun di atas dasar yang kuat. Tema ini juga sangat cocok juga untuk jemaat kita yang pada saat ini juga mengalami perjuangan untuk melawan memutus rantai pandemi COVID ini. Dan mudah-mudahan pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam ibadah, kita siapkan hati kita dan kita mengikuti liturgi tata ibadah Hari Doa Sedunia yang disediakan. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita, perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia. Hari ini, rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun untuk bersama-sama mereka berkata, kami berdiri di hadapan Tuhan. Mari jemaat dipersilahkan berdiri dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita muliakan nama Tuhan dengan nyanyian kidung pelengkap kidung jemaat nomor 27 ayat 1 dan 5.
ibadah hari doa sedunia ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal abadi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak dan anak-anak kekasih Tuhan, mari kita sejenak mengenal lebih dekat tentang negara Vanuatu. Negara Vanuatu adalah negara merdeka yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Negara ini memiliki banyak pulau dan pantai yang indah. Namun pulau-pulau tersebut rawan bencana alam seperti angin topan, banjir, dan gunung meletus. Yang parah atau yang pernah terparah dialami oleh negara Vanuatu saat itu pada tanggal 13 Maret 2015 adalah angin topan tropis kategori 5. Next. Ya, ini adalah bendera Vanuatu seperti yang kita lihat di depan, yang ditayangkan juga di slide. Next. Vanuatu memiliki iklim hanya 2 musim. Musim panas dan lembab dari November hingga Maret, biasanya akan ada hujan lebat dan angin. Dan musim kemarau dari April hingga Oktober, dan biasanya iklim ini akan berdampak juga untuk negara Vanuatu. Lanjut, hewan yang ada atau yang terdapat di negara Vanuatu adalah babi dan unggas liar. Tidak ada mamalia besar yang berasal di negara tersebut. Babi hutan sangat penting bagi budaya Vanuatu, dengan gading yang digunakan sebagai simbol nasional di lambang negara. Wilayah ini kaya akan kehidupan laut, penyu dan lumba-lumba, dan banyak sekali jenis ikan. Burung-burung pun banyak ditemukan di sana sebagai hewan khas dari Vanuatu. Makanan untuk negara Vanuatu sebagian besar adalah buah dan sayuran yang dibudidaya secara organik, kecuali yang diimpor dari negara lain. Daging sapi dari Vanuatu dipercaya merupakan salah satu yang terbaik di dunia karena ternak-ternak di sana mengkonsumsi makanan dan tumbuhan organik. Pendidikan, sebagian besar anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan di Vanuatu tanpa sekolah. Beberapa dari mereka harus berjalan jauh untuk bersekolah atau meninggalkan desa mereka untuk masuk ke sekolah berasrama. Penduduk asli Vanuatu sebagian besar merupakan keturunan Melanesia dan sejumlah kecil berasal dari Polinesia. Ada juga orang dari kepulauan Pasifik lain yang tinggal di Vanuatu, serta dari Asia dan negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, atau Amerika Serikat. Bahasa penduduk Vanuatu, mereka berbicara dalam banyak bahasa tradisional. Setiap anak dapat berbicara dengan bahasa lokal di rumah masing-masing dan juga belajar bahasa nasional Bislama, Inggris atau Prancis di sekolah. Anak-anak Vanuatu dikenal karena senyum yang indah alami yang mereka miliki.
Mari sejenak kita buka sebentar masker kita. Kita berikan senyum terindah untuk saudara-saudara kita di kanan, di kiri. Kita buka sejenak, kalau kita pakai masker enggak nampak senyum indahnya nanti. Ya, kita buka sejenak, kita beri senyum ke kanan, ke kiri. Setelah itu jangan lupa untuk dipakai lagi maskernya. Iya. Dan mari kita akan bersama-sama menikmati persembahan pujian dari anak-anak kekasih hati Tuhan. Bapak kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan anak-anak memuliakan nama Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan dan mari kita bersama-sama bersuka cita dengan anak-anak kita. Sekali lagi. Gusti Yesus Juru Wilujeng. Beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kekasih hati Tuhan. Dan Bapak Ibu kami persilahkan duduk kembali.
Monggo Bapak Ibu, kita naikkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan, sebagai persekutuan kami seringkali takut dan tidak siap saat ancaman datang. Sebagai patunggilan-Mu, kami lebih mementingkan diri sendiri daripada berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, seringkali kami puas dan enggan bergerak dari kemapanan dan kepuasan diri, sehingga kami lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai jemaat-Mu, kadang kami takut untuk bergerak keluar, serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah. Ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan, monggo. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Bapa Gereja, kami memohon. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu menyucikan kita daripada segala dosa, seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 1:5-7. Bersama-sama, tuntunlah kami dalam jalan terang-Mu, karena di dalam terang kami menemukan kehidupan dan keselamatan. Mari bersama-sama kita menyanyikan dari Kidung Ria 66, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita pujikan ayat pertama dan kedua. Hosana, Hosana.
Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa mohon terang kepada Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami, jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 7, ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabdanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom anak-anak. Kita bersyukur hari ini kita dapat membangun ibadah. Secara khusus kita melakukan ibadah hari doa sedunia, atau seringkali kita singkat dengan HDS. Gimana perasaan Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika saat ini kita beribadah di dalam gedung gereja? Senang? Sudah berapa lama panjenengan tidak ke gereja? 1 tahun. Kangen mboten? Kangen nggih, ya. Kita bersyukur hari ini kita bisa melakukan ibadah di gedung gereja kita ini, dan semoga rencana kita untuk mengawali peribadatan di gereja nanti tidak ada kendala. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tanya dulu pada anak-anak. Anak-anak tahu orang yang lagi bangun rumah? Tahu ya? Tahu ya? Yang pertama kali dibangun itu apa? Apa? Pondasi. Nah, kenapa pondasi itu terbuat dari batu bata atau batu kali, tidak dari onde-onde? Kenapa? Nek dibuat dari onde-onde nanti habis. Ya. Tapi terbuat dari apa? Batu. Nah, memang demikianlah kalau seseorang itu lagi membangun rumah atau satu bangunan. Maka yang dibuat dulu adalah pondasinya, dasarnya. Tetapi sebelum membangun dasar itu, juga harus melihat bagaimana kontur tanahnya.
di mana bangunan itu akan didirikan. Kira-kira tanahnya itu gerak apa tidak? Kira-kira tanahnya itu miring atau datar? Tentu ini juga menentukan ya bagaimana seseorang itu membuat pondasinya. Perlu batu kali atau cukup batu bata? Perlu cakar ayam atau tidak? Nah, itu diperhatikan. Supaya apa? Supaya kualitas dasarnya ini atau pondasinya itu nanti baik. Demikian juga bahannya juga tentunya harus pilihan supaya kuat. Kalau dasarnya kuat, kalau pondasinya kuat, bangunannya pun akan kuat, tidak mudah roboh. Ya, seperti dalam bacaan kita tadi. Ya. Gambaran tentang membangun sebuah rumah atau bangunan. Dan inilah saudara-saudara, Bapak Ibu, yang juga akhirnya menjadi hikmat, menjadi inspirasi, menjadi pengetahuan bagi saudara-saudara kita di Vanuatu. Ya. Ketika mereka juga membangun rumah, ketika mereka harus membangun satu bangunan. Karena kalau kita lihat secara geografis tadi sudah ditayangkan, ya kondisi wilayahnya itu banyak ancaman. Gempa bumi, kemudian permukaan air laut yang seringkali tinggi. Demikian juga di situ seringkali dilanda letusan gunung berapi. Tentu ini menjadi satu persoalan dan pergumulan. Oleh karena itu ketika mereka harus membangun rumah, membangun bangunan, ya harus didasari dengan pondasi yang kuat. Akhirnya mereka bergumul di situ, dan firman Tuhan kita kali ini menjadi satu perenungan yang akhirnya menginspirasi mereka, dan juga akhirnya menjadi hikmat pengetahuan bagi mereka di dalam membangun rumah itu. Tidak hanya bangunan, tetapi juga dengan kondisi alam yang seperti itu mereka juga harus mendasari dengan pengetahuan bagaimana alam mereka juga dapat terjaga dengan baik. Akhirnya mereka mempunyai pengetahuan atau kebijaksanaan, hikmat untuk juga menjaga alam. Dengan dasar pengetahuan bahwa alam harus dijaga, mereka sadar akan hal itu. Mereka juga mempunyai kesadaran pula supaya semua punya pengetahuan yang baik, pendidikan meskipun mereka harus berjuang dengan sangat luar biasa, mereka juga mau belajar. Anak-anaknya juga diminta untuk menempuh pendidikan meskipun berat perjalanannya. Mereka juga menjaga lingkungan, binatang-binatang yang ada seperti tadi ditayangkan. Dengan situasi dan kondisi alam seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih Tuhan, masyarakat Vanuatu mempunyai dasar pengetahuan yang kuat untuk menjaga alam dan juga untuk menyikapi alam yang mereka tempati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitu pentingnya dasar, begitu pentingnya pondasi di dalam kehidupan kita. Tidak hanya bangunan, tetapi juga pemahaman kita untuk menyikapi situasi dan kondisi. Kalau saudara-saudara kita di Vanuatu mempunyai dasar pengetahuan yang luar biasa dalam menyikapi alam
sekitarnya. Tentu dari ini semua kita juga dapat belajar. Dari ini semua kita juga dapat meneladani apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di Vanuatu. Mereka mempunyai dasar pengetahuan yang kuat untuk menyikapi situasi real dalam kehidupan mereka. Lalu kalau kita dalam konteks kehidupan kita sekarang apa? Dasar apa yang harus kita kuatkan? Kita sedang menghadapi apa sekarang ini? Kita sedang menghadapi pandemi. Persoalannya adalah bagaimana kita juga dapat beribadah dengan aman. Beribadah di gereja atau beribadah di rumah dengan aman. Disinilah dibutuhkan Bapak Ibu dan saudara-saudara pemahaman yang kuat, dasar yang kuat bagaimana kita harus membangun persekutuan, membangun peribadatan dengan aman itu di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, dasarnya ini harus kuat supaya kita selamat. Apa dasarnya? Pengetahuan yang kuat yang bagaimanakah yang harus kita wujudkan? Kalau pemerintah harus menerapkan atau mengajak kita menerapkan protokol kesehatan, ya, itu yang kita lakukan. Seperti saat ini kalau kita beribadah di gedung gereja harus duduknya berjaga jarak. Nah, tidak seperti biasanya satu bangku diisi 3 atau 4, nah sekarang diisi 2, 1, 2, karena harus zigzag, ya belakangnya harus 1, 2, 1 seperti itu supaya berjaga jarak. Nah, demikian juga kalau memasuki gedung gereja harus cuci tangan, kemudian harus termogan, harus menyerahkan persembahan di depan, dan juga harus menggunakan hand sanitizer. Nah, itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang menjadi dasar kita untuk beribadah dengan aman. Pakai masker, bahkan yang lain harus pakai face shield, supaya aman semuanya. Nah, dasar seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu melekat kuat selama pandemi ini tentunya ya kita aman-aman saja. Ya. Meskipun sekarang sudah ada vaksin yang diberikan kepada sebagian dari masyarakat, khususnya saudara-saudara kita tenaga kesehatan, aparatur pemerintah, mereka sudah menerima itu, guru dan yang lainnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyikapi situasi dan kondisi real di tempat kita masing-masing diperlukan dasar pengetahuan yang kuat supaya kita mampu untuk menghadapinya. Saudara-saudara kita di Vanuatu mempunyai dasar pengetahuan yang kuat untuk menyikapi alam yang membahayakan mereka. Kita di sini juga demikian, memerlukan fondasi yang kuat, pengetahuan yang kuat sebagai dasar kita untuk menyikapi pandemi COVID-19. Mari pengetahuan-pengetahuan yang ada itu berdasarkan pada firman Tuhan ini seperti dasar yang kuat kita mantapkan di dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi kondisi real, kondisi nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Tiba saatnya kita akan menghaturkan rasa syukur kita, namun terlebih dahulu kita mendengarkan landasan persembahan syukur kita yang terambil di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita iringi dengan kita menyanyikan PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Dengan angin sejuk
Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu, berkatilah bangsa dan negara kami, terutama dalam menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, para menteri, lembaga tinggi negara, aparat keamanan, dan segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya untuk memulihkan bangsa kami. Kami percaya atas campur tangan-Mu, bangsa kami Indonesia tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk negara Vanuatu. Kami berdoa untuk pendidikan yang ada di Vanuatu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang menempuh pendidikan, meskipun mereka harus berkorban dengan berjalan jauh, mereka boleh tetap memiliki semangat untuk terus belajar. Biarlah dengan semangat itu, mereka boleh semakin pintar dan semakin membawa kemajuan bagi negaranya. Kami berdoa untuk iklim di Vanuatu yang berubah-ubah sehingga menyebabkan bencana alam seperti angin topan dan juga yang lainnya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi penduduk yang ada di sana, memberikan kesiapsiagaan dan juga kewaspadaan agar mereka boleh terus berjaga-jaga terhadap kondisi yang ada. Kami berdoa untuk pengentasan kemiskinan yang dikerjakan oleh pemerintah Vanuatu, tolong Tuhan memberkati. Berkati juga penduduk yang ada di sana agar mereka boleh saling menolong satu sama lain, saling rukun dan boleh bekerja sama untuk merawat lingkungan yang ada, untuk terus memperbaiki lingkungan agar boleh mereka nikmati. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan negara Vanuatu. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami di dalam kami bersekutu pada saat hari ini. Oh Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu, terkhusus jemaat GKJW Sambirjo. Oh Tuhan, tolong berkati saudara-saudara kami, warga jemaat Sambirjo, sejak dari Pantan, kelompok, kesemuanya ini. Berkatilah Tuhan, satu persatu menurut yang dibutuhkan. Tuhan, kami juga mendoakan para pelayan-pelayan-Mu di jemaat Sambirjo ini. Sejak dari Bapak Pendeta, para penatua, diaken, komisi, ketua kelompok dan lain sebagainya. Tolong Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kekuatan, sehingga di dalam melayani jemaat-Mu yang ada di Sambirjo ini, jangan kehendak manusia, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan, kami serahkan para jemaat-Mu, jemaat Sambirjo ini di tengah-tengah situasi pandemi yang sudah 1 tahun kami rasakan. Tuhan, di dalam kami, dalam suasana pandemi ini, situasi di dalam gereja kami berubah. Kami tidak bisa bersekutu dengan skala besar, tetapi kami bisa bersekutu dengan skala-skala kecil. Tolong Tuhan, meskipun kami bersekutu, beribadah dalam skala kecil, kuatkan iman kami,
kuatkan hati kami, berikan kami ketabahan, sehingga di dalam kami mengikut Engkau selalu kuat dan tetap semangat untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami terkhusus para lansia. Tolong Tuhan berikan kepada mereka ketabahan iman, berikan semangat, berikan berkat yang dibutuhkan, sehingga di masa usia yang sudah tua ini bisa tetap semangat dan berpegang teguh kepada Engkau. Demikian Tuhan, seru dan permohonan kami yang kurang sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Engkau ya Bapa, karena kasih karunia dan pemeliharaan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terkhusus kami akan berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada kesempatan saat ini. Kami serahkan persembahan kami ya Bapa, layakkan, kuduskan, sehingga persembahan ini boleh kami pergunakan untuk pelayanan yang ada di gereja kami ini. Bila sebentar kami akan juga undur dari peribadatan ini, kami menyerahkan segenap kehidupan kami di hari-hari yang akan datang ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau nyatakan kasih pemeliharaan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah Tuhan kami senantiasa merasakan berkat kasih karunia dan penyertaan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Segala rangkaian doa syafaat kami akan kami sempurnakan dengan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami, Bapa kami yang di surga. Kita masuk di dalam pengutusan jemaat, dimohon untuk berdiri. Kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. Biarlah Tuhan membimbingmu, memimpinmu, memulihkanmu, dan menyembuhkan bangsamu.
Biarkan kehendak Tuhan terjadi di rumahmu seperti di surga. Ingatlah hal ini saat engkau kembali. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangun rumah Anda berdasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat ini dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 438. Untuk pujian ini kita pujikan secara bersahut-sahutan. Untuk baris pertama dipujikan pelayan, baris kedua jemaat, baris ketiga pelayan, baris keempat jemaat, dan refren kita pujikan bersama-sama. Kidung Jemaat 438. Apapun juga Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kasih, kekuatan, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra serta Roh Kudus, menyertai saudara-saudara pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home.
happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Silakan duduk. Demikian ibadah kita siang hari ini dalam rangka Hari Doa Sedunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah selesai, tapi bukan berarti kita juga selesai dengan pertemuan kita. Sebelumnya kami dari pengurus KPPW dan KPAR, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah Hari Doa Sedunia pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Minty Erviati sebagai koordinator persekutuan. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan nanti dimohon Bapak Ibu tidak berkenan untuk meninggalkan tempat ini dulu karena kita bersama-sama akan mengikuti simulasi dan sosialisasi dan simulasi protokol kesehatan dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk kita ibadah offline. Jadi dimohon nanti untuk sejenak tidak meninggalkan tempat ini, kita akan sama-sama mengikuti simulasi dan sosialisasi yang nanti akan dibantu oleh teman-teman dari multimedia. Kami undang untuk Ibu Minty Erviati memberikan sambutannya kepada kami. Monggo. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Iya. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita boleh dipersatukan di gereja dalam ibadah HDS, Hari Doa Sedunia. Tidak perlu saya tanyakan Bapak Ibu bersukacita atau tidak, karena sudah 1 tahun baru kali ini kita mengadakan ibadah secara langsung di gereja. Karena dari pancaran Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya kasihi, meskipun ditutup dengan masker, tapi pancaran wajah panjenengan tetap terlihat bahwa ada sukacita yang luar biasa. Ya, tepuk tangan kita boleh mengadakan ibadah warga. Iya. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada KPPW beserta KPAR yang mana telah mengadakan ibadah perdana di gereja melalui PKT yang telah disusun, yang telah direncanakan, PKT tahun 2021, yaitu HDS, Hari Doa Sedunia. Meskipun dalam masa pandemi, tetapi kita masih boleh dan bisa melakukan ibadah, meskipun harus mematuhi protokol kesehatan. Ini sudah sesuatu yang luar biasa, diawali oleh KPPW dan KPAR. Sungguh kami atas nama PHMJ Jemaat Sambirjo mengucapkan terima kasih karena sudah mengawali meskipun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, Bapak Ibu, melalui sidang majelis sudah direncanakan bahwa tanggal 28 Maret nanti
untuk ibadah di induk dilakukan secara tatap muka, dilakukan ibadah secara langsung, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk waktunya tetap dibagi dalam selang 3 periode, jam 5 pagi, jam 9 siang, kemudian jam 5 sore. Ya, Bapak Ibu mungkin tadi sudah menerapkan bagaimana cara kita mengadakan ibadah di gereja dengan mematuhi protokol kesehatan. Mungkin Ibu Bapak yang sudah rawuh untuk mengikuti ibadah Hari Doa Sedunia ini bisa menceritakan kepada sanak saudara, keluarga yang ada di rumah. Mungkin dari keluarga berpikir harus bagaimana toh mematuhi protokol kesehatan. Ya. Bapak Ibu tadi sudah menerapkan, anak-anak juga nanti bisa diceritakan. Jadi tidak perlu takut kalau ke gereja. Harus mematuhi protokol kesehatan, wah aku wedi aku, kudu piye. Ya seperti itu. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dan nanti juga akan disampaikan melalui warta jemaat, disampaikan tutorial yaitu video bagaimana cara kita ibadah ke gereja dengan mematuhi protokol kesehatan. Itulah yang bisa kita siapkan untuk warga gereja agar semua jemaat bisa mengikuti ibadah dengan nyaman di gereja. Tentu fasilitas-fasilitas yang kita sediakan ya sesuai dengan aturan pemerintah. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan tetap akan menerima masukan, saran dari Bapak Ibu semua apabila di dalam kami melayani ibadah ada kekurangan-kekurangannya. Mohon nanti masukannya. Jadi sehingga untuk kedepannya di dalam kami melakukan pelayanan ibadah di gereja tetap sesuai dengan aturan pemerintah yang ada. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Majelis GKJW Jemaat Sambirjo, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dan adik-adik serta partisipasinya untuk selalu mendukung ibadah di gereja sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.